ya. Supaya kita tidak stres ya teman-teman, sesuaikan ya Bu Guru materinya. Jangan sampai memberikan yang berat-berat untuk anak-anak di rumah belajar. Ya, ini sudah masuk Bu Ari? Slide-nya? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan terus ke sini. Nah, ini yang harus dilakukan oleh guru. Kenali kondisi keluarga dan siswa. Apakah mereka punya gadget? Apakah mereka punya bahan-bahan yang ada di rumah? Makanya harus cari bahan-bahan yang simpel. Sebenarnya orang tua akan siap mendukung bila tidak terlalu merepotkan mereka. Nah, banyak sekali orang tua dalam kondisi seperti grafik di sebelah ini. Ada orang tua yang mau dan mampu. Ada orang tua yang diantara dia sebenarnya mampu tapi nggak mau. Ada orang tua yang mau tapi nggak mampu. Sebenarnya pengen BDR tapi gadgetnya nggak memenuhi, tidak mendukung ya. Oke, nah kita lanjut ke bawah lagi. Nah, ini yang harus kita Nah, berdasarkan kebijakan tadi, ini program yang bisa kita lakukan. Home learning tadi udah Bu Yusi ceritakan. Bagaimana kita belajar dari rumah menggunakan banyak aplikasi yang kita mampu dan yang kita punya. Jangan terlalu mencari yang susah-susah. Dan kalau ada sebagian orang tua bisa Zoom class, sebagian orang tua bisa video call, oke, kita layani kedua-duanya. Tapi buat jadwal yang tidak merepotkan Ibu Guru. Lalu visit juga sama. Kita datang ke rumah siswa, kita perhatikan zonasi rumah yang berdekatan, kita bisa datangi, lalu kita menggunakan protokol COVID. Lanjut, kita bisa school visit kalau dia sudah zona hijau dan kuning. Bila masih merah, jangan dulu melakukan tatap muka. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemampuan yang bisa dilakukan dengan virtual ya. Kalau kita nge-zoom seperti ini, kita bisa presentasi, anak-anak bisa presentasi, kita bisa conference, kita bisa berdiskusi sama anak-anak. Nah, kita juga bisa nih seperti ini. Di sini ada video sebenarnya. Apakah bisa disetel? Kita coba lihat. Ini kemarin waktu Ibu Yusi BDR sama anak-anak dengan Zoom ya. Di masa pandemi kami belajar berhitung dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Apakah ada suara Bu Ari? Oke. Jadi kita tidak lama-lama ya. Oke. Jadi ketika kita berada di dunia virtual, kita bisa melakukan interaksi maksimal dengan anak-anak. Seperti gambar di sebelah ini ya. Ada anak sudah selesai menggambar, sebelumnya infonya di WhatsApp group. Setelah itu dia menggambar di Zoom, lalu mereka bercerita kepada teman-temannya yang lain. Yang lain mendengarkan dengan seksama. Dan ekspresi mereka sangat bahagia. Luar biasa. Bertemu guru-guru dan bertemu teman-teman. Nah, ini selanjutnya solusi untuk guru, ciptakan banyak cara untuk BDR bermutu dan bermakna. Nih, tadi yang Bu Yusi ceritakan, workbook kita bikin sendiri ya. Jadi Bu Guru gunakan gelas dan piring dan sendok. Bagaimana anak menata alat makan di rumah, membantu mama dan papa. Tapi itu belajar bagaimana menyusun sendok di sebelah kanan, garpu di sebelah kiri. Semua itu berhubungan dengan kehidupan mereka. Jadi pembelajaran tetap berjalan, tetapi life skill juga tetap dibangun. Nah, lanjut setelah workbook kita bisa mengadakan dengan berbagai bahan seperti ini. Kita bisa kirim bahan-bahan belajar ke rumah bila kita tidak datang. Kita hanya kirim bahan-bahan saja, nanti ada workbooknya, terus anak-anak bekerja dengan bahan-bahan itu. Atau kita tidak kirim, tapi orang tua mengumpulkan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, ini project yang bisa dilakukan di virtual. Dan ini adalah bahan ajar dengan tutorial atau teknologi. Bu Guru buat video ya, buat video pembelajaran dilakukan di sekolah, lalu dikirim ke orang tua, bisa via YouTube, bisa via WhatsApp. Tapi gini hari sudah seharusnya guru itu menjadi guru YouTubers ya. Kenapa guru YouTubers? Karena dengan dia mengupload video-video pembelajarannya ya ke media sosial atau YouTube, maka teman-teman guru
akan mempublikasikan, memberi inspirasi kepada guru-guru lain di Indonesia, bahkan bisa dilihat oleh orang luar bila dia berbahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman, oke, buatlah tutorial-tutorial melalui video ya, lalu kirimkan videonya ke YouTube. Bila teman-teman belum punya YouTube, nah Bu Ari, Bunda sudah buatkan flyer untuk ikut kelas guru YouTubers ya, nanti kelas webinar eksklusif. Nanti boleh diajak teman-teman guru yang belum ngerti, yang belum paham tentang YouTube ya. Ada kelas khusus nanti. Siap. Selanjutnya, ini bukan promosi soal YouTube-nya, tetapi bagaimana guru-guru melek teknologi dengan berbagai media, berbagai aplikasi, sehingga pendidikan, pembelajaran bisa tetap bermakna dan bermutu. Nah, ini salah satu contoh video juga, coba kita setel ya, anak yang sudah mengerjakan proyek di rumah, menata alat makan di rumah, sehingga dia bisa membuat, orang tuanya ini yang membuat video ya teman-teman. Coba kita nyalain, mudah-mudahan bisa. Baik, jadi itu tadi adalah video yang dibuat oleh orang tua untuk pembelajaran di rumah berdasarkan worksheet yang diberikan oleh guru. Nah, oleh karena itu, para orang tua pun jadi terbantu untuk kreatif ya. Nah, ini. Oh, ternyata ini sudah terakhir, Bu Ari. Nah, yang ingin Bu Yosi sampaikan dari hasil semua materi ini adalah belajar dari rumah. Ya, halo. Belajar dari rumah bisa jadi sulit, tapi pasti bisa dicapai. Karena pembelajaran jarak jauh membantu anak-anak memperkuat keterampilan mereka seumur hidup, seperti mengatur waktu, mengatur energi, mengatur kemandirian, dan pemikiran yang kreatif. Ya, itu yang bisa ya. Suaranya masuk double ya. Oke. Baik. Nah, terima kasih semuanya. Kita sudah sampai di penghujung materi, bahwa belajar dari rumah itu bisa jadi sulit, tetapi pasti bisa dilakukan. Insya Allah ya. Bu Yosi stop share. Terima kasih banyak untuk kesempatannya pada siang hari ini. Kita akan masuk ke tanya jawab. Oke. Alhamdulillah. Ya, no problem. Boleh. Baik, yang untuk live IG, terima kasih sudah bergabung. Kita akan masuk di tanya jawab. Jadi live IG stop dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.